Cedera horor dialami pemain Man City, Matheus Nunes untuk membantu timnya lolos ke perempat final Liga Champions. Jari tengah Nunes terlihat lunglai diduga patah. Kejadian itu dialami saat Man City menjamu Copenhagen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Matheus Nunes awalnya berebut bola dengan Magnus Madsen pada menit ke-73. Pemain Portugal itu terbaring meringkuk di tengah lapangan sambil menahan sakit. Sementara jarinya mengalami dislokasi hingga sangat jelas tertangkap kamera. Momen mengerikan di babak kedua itu membuat Pep Guardiola memutuskan Matheus Nunes digantikan oleh Michael Hamilton. Kabar menggembirakan datang dari bek timnas Indonesia Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun itu promosi ke skuad senior Wolverhampton Wanderers. Nama Justin Hubner sudah terdampang di situs resmi Premier Liga. Ada beberapa penggawa lepas U21 lain yang promosi dan terpampang pada situs resmi tersebut. Wolverhampton Wanderers akan kembali beraksi di ajang Premier Liga akhir pekan ini. Wolves akan menjamu Fulham Sabtu 6 Maret 2024. Ex-manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memiliki cerita menarik mengenai Erling Haaland. Ole menyebut dirinya hampir membawa Haaland ke MU. Ole Gunnar Solskjaer memang mengenal betul sosok Erling Haaland. Selain sama-sama berasal dari Norwegia, ia juga pernah menukangi Haaland muda saat masih bermain di Molde. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer menyebut manajemen MU cuek saat itu mengenai peluang mendapatkan Erling Haaland. Padahal harga jualnya hanya ada di kisaran 20 juta euro saat itu. Menurut Ole, manajemen MU mendapatkan cukup banyak data mengenai Erling Haaland. Mereka merasa tak yakin dengan striker jangkung itu. Kylian Mbappe mencatatkan rekor usai membawa PSG menang atas Real Sociedad dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ia kini bersaing dengan mega bintang Lionel Messi yang tak lagi bermain di Eropa. Pada laga yang digelar di Anoeta Stadium itu, PSG mengalahkan Sociedad dengan skor 2-1. Mbappe menjadi bintang kemenangan Les Parisiens dengan torehan 2 gol. 2 gol yang membuat Mbappe menjadikannya sebagai pemain termuda kedua yang mampu mencapai torehan 45 gol di fase grup dan fase gugur Liga Champions. Ia mencapainya pada umur 25 tahun 76 hari. Adapun rekor pemain termuda masih dipegang Lionel Messi. Kala itu dia yang masih berseragam Barcelona menorehkan pada usia 24 tahun 257 hari. Manchester United mengalami masalah serius di sektor bek kiri pada musim 2023-2024. Luke Shaw dan Tyrell Malacia bergantian mengalami cedera sehingga manajer Erik ten Hag kepusingan menyiasati pemain untuk bermain di pos bek kiri. Picajes melaporkan bahwa MU melirik sosok bek kiri mengejutkan di La Liga musim ini, yakni Miguel Gutierrez dari Girona. Pemain 22 tahun itu menjelma menjadi sosok kunci keberhasilan Girona membuat kejutan di La Liga musim ini. Girona bisa ikut bersaing di papan atas dan mengganggu kenyamanan Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Klub tajir asal Prancis PSG dikabarkan siap jor-joran demi membajak Bukayo Saka dari Arsenal pada musim panas mendatang. PSG bersiap untuk memperkuat timnya dengan amunisi baru di lini serang pada musim panas 2024 mendatang. Pasalnya mereka bakal ditinggalkan oleh Kylian Mbappe. Menurut Picajes, PSG dilaporkan tertarik memboyong Bukayo Saka dari Arsenal. Media itu mengklaim bahwa PSG siap jor-joran alias tak akan pelit mengeluarkan duit. Rumornya mereka bersedia menebus Saka dengan bandrol sekitar 140 juta euro atau sekitar 2,3 triliun pada Arsenal. Jumlah itu jelas akan memecah rekor transfer penjualan pemain Arsenal. Sejauh ini pemain termahal yang pernah dilepas oleh The Gunners adalah Alex Oxlade-Chamberlain dengan bandrol 38 juta euro pada tahun 2017. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan Nicola Barella dari Inter Milan karena ia dianggap pantas menggantikan Luka Modric. Luka Modric memang belum pernah membuat keputusan apapun, namun demikian pihak Real Madrid dilaporkan sudah mulai bergerak untuk carikan penggantinya. Satu nama disebut sudah dikantongi Real Madrid. Rumornya mereka mengincar gelandang Inter Milan Nicola Barella. Kabar ini disampaikan oleh Picajes. Laporan itu mengklaim jika nanti Modric memutuskan untuk hengkang pada musim panas 2024, maka Madrid akan langsung mencoba memboyong Barella.
Laporan itu juga mengklaim bahwa Madrid mendapat keuntungan dalam perburuan Barella. Kondisi finansial Inter Milan disebut bisa jadi senjata El Real untuk memaksa Nerazzurri melepas gelandang timnas Italia tersebut. Ada gosip baru seputar masa depan Aaron Ramsdale. Sang kiper dilaporkan bakal bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ramsdale tidak bahagia lagi di Arsenal. Ini disebabkan posisinya sebagai kiper utama Arsenal tergusur setelah kedatangan David Raya di musim panas tahun lalu. Ramsdale sendiri dikabarkan mulai berburu klub anyar. Ia meminta sang agen untuk mencarikan klub baru yang bisa memberikannya jam bermain reguler. Dilansir dari Ekrem Konur, Ramsdale berpotensi pindah ke Italia di musim depan. Pasalnya AC Milan berminat untuk merekrut jasanya. Menurut laporan tersebut, AC Milan saat ini membidik Ramsdale sebagai pengganti Mike Maignan. Kiper utama Rossoneri itu dikabarkan akan pindah klub di musim panas nanti. Raksasa Premier Liga Liverpool dikabarkan mengirim perwakilannya ke Portugal untuk mengamati dan menilai kelayakan Ruben Amorim sebagai pengganti Jurgen Klopp. Liverpool tampaknya serius mempertimbangkan untuk menjadikan Ruben Amorim sebagai pengganti Jurgen Klopp. Kabarnya mereka telah mengirimkan perwakilan ke Portugal. Perwakilan itu ikut menyaksikan duel antara Sporting Lisbon melawan Benfica di leg pertama semifinal Taça da Liga. Saat itu Amorim sukses membawa timnya menang 2-1. Kabar hadirnya perwakilan Liverpool itu dilansir oleh Mirror. Media Inggris itu menyebut bahwa The Reds melakukan penilaian untuk melihat apakah Amorim layak dijadikan sebagai pengganti Klopp atau tidak. Carlo Ancelotti tersandung masalah penggelapan pajak di Spanyol. Pelatih Real Madrid itu pun dituntut 4 tahun 19 bulan penjara. Kasus pajak ini berkaitan dengan penghasilan hak citra Ancelotti yang mencapai lebih dari 1 juta euro. Jaksa menyebut pelatih 64 tahun itu menghilangkan pendapatan terkait hak citranya yang sudah dia transfer ke entitas lain. Jaksa menyatakan dalam kurun waktu tersebut Ancelotti hanya menyatakan pendapatan yang diterimanya dari Real Madrid dan tidak menyatakan pendapatan dari hak citra. Mereka menuduhkan mendirikan perusahaan cangkang guna menyembunyikan penghasilan tambahannya itu. Jaksa meminta Carlo Ancelotti hadir dalam pengadilan untuk waktu yang belum ditentukan. Andai dinyatakan bersalah di mata hukum, Don Carlo bisa kena hukuman pidana 4 tahun 9 bulan.